Nama saya Shen Mingzhu, Direktur Pabrik Pakaian Yunxiang, seorang wanita karir yang sukses. Saat ini satu-satunya penyesalan saya. Adam tidak pimpinan aksi dan TV. Jual baju. Ini kalinya sangat lucu. Kau sudah menangis seperti anak kucing belang. Jangan menangis, jangan menangis. Baju ini, bukan kamu buat sendiri? Ya, ini baju-baju yang saya buat. Hanya Rp15.000 per potong. 15 rial. Rupiah itu, Tidak mahal, Bibi. Baju-baju ini semua ada desain kecil yang ditambahkan. Dijamin unik di pasaran. Baiklah, Bibi akan membelinya. Tapi satu desain saja tidak cukup. Bibi ingin membeli serangkaian desainmu. Saya mengerti, Bibi. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat banyak sekali desain. Lalu kita bisa bekerja sama lagi. Bagus. Kalau begitu Bibi akan menunggumu. Janganlah menangis. Kakak, Xiaoxue. Ada apa? kakak. Ku dengar kamu ingin mengadopsi anak. Jangan adopsi. Aku akan mengadopsikan kedua anak ini padamu. Ini Kakak. Kamu tahu, kedua anakku ini lahir di luar nikah. Dengan mereka, aku tidak bisa menikah sama sekali. Aku juga tahu, setelah kamu bercerai dengan ipar, kamu juga tidak ingin menikah lagi. Dengan kedua anak ini, kamu akan punya sandaran di masa depan, kan? baiklah. Kenapa kamu tidak memanggilnya Ibu? Shen Mingzhu. Yung kurang percaya po. Ketika anak-anakku berhasil mewarisi pabrik pakaian, semua asetmu akan jadi milikku. Bibi, suatu hari nanti, saya akan membawa desain-desain saya untuk menemuimu. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kami belum dibayar selama 3 bulan. Apakah Direktur Shen akan turun untuk memberi kami penjelasan? Pak, biarkan Shen Mingzhu turun. Biarkan dia mengembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Desain perusahaan kita selalu unik. Bagaimana bisa tiba-tiba ada tuduhan plagiarisme? Draft design hanya melewati tanganmu dan manajer umum Shen kecil. Mungkinkah mereka yang membocorkannya? Manajer umum Shen kecil sudah kembali. Ibu, Draft desain yang Ibu revisi untukku memenangkan penghargaan. Ibu, punyaku juga memenangkan penghargaan. Bagus. Yang boleh step down kalian berdua bisa sukses. Ibu, jangan khawatir. Kami pasti akan merawat Ibu dengan baik di masa depan. Bagus. Bagaimana kelanjutannya dengan tuduhan plagiarisme? Dan sudah kamu mungkin kebesarannya. Dongyang. Apa yang perlu diselidiki? Bukankah Ibu yang melakukannya? Kalian berdua yang akan melaporkan perusahaan ini atas plagiarisme. Shen Mingzhu, jangan bilang kami tidak peduli persahabatan lama. Bagaimana kalau begini? Transfer ekuitas perusahaan ke Dongyang dan aku. Kami akan membantumu menghadapi para karyawan itu. Ini bisa aja. Terus pantau Yun Cheng adalah hasil kerja kerasku. Dan kamu tidak kemudian mendapatkan saham Kids. Baiklah, Siwe. Dia akan kembali kepada kita lagi. Ayo pergi. Manajer umum Shen. Itu baik, bagus yuk. Halo. Onashe, ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Dia sangat membutuhkan 2 juta rupiah untuk biaya operasi. Manajer umum Shen.
Sepanjang hidupku, Shen Mingzhu tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum atau moral. Don't berhidup lesvencadan seperti ini. Manajer umum Shen, semua karyawan di bawah sedang mogok sekarang. Mereka semua menuntut uang. Apa yang harus kita lakukan? Bantu aku turun. Selama aku masih di sini 1 hari pun, aku tidak akan pernah membiarkan perusahaan ini bangkrut. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. 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 Manajer umum Shen, wajahmu berdarah. Biar aku balut dulu. Cupai sales. Shen Mingzhu, kau menjiplak draft desain orang lain menyebabkan perusahaan bangkrut. Pernahkah kau memikirkan kami, karyawan yang rajin ini? Kami belum digaji selama 3 bulan. Kami bahkan hampir tidak bisa membayar sewa. Cepat bayar gaji kami. Ibuku sakit parah. Dia menunggu uang penyelamat hidup dari satu-satunya putrinya. Mbak dia mencoba membunuh orang. Kalian bajingan? Bayar gajinya. Bayar gajinya. Bayar gajinya. Tolong semuanya tenang dulu. Lengkap pendekku. Udah sampai seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tahu. Uang itu tuh penting bagi semua orang. Terutama bagi wanita. Begitu kau tidak punya uang, kau tidak punya sandaran. Aku gak mau juga tuh. Semua orangnya tidak akan sampai seperti ini. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Tapi aku, Shen Mingzhu, bersumpah atas nama baikku. Pertama, perusahaan kita sama sekali tidak menciplak karya siapapun. Jadi, aku tidak akan membiarkan semua orang bekerja keras tanpa dibayar. Lalu mengapa kau tidak memberi kami penjelasan? Tepat sekali. Aku, Shen Mingzhu, bersumpah di sini, bahkan jika aku harus menjual semua asetku, mengerahkan seluruh energiku, aku pasti akan mengganti uang untuk semua orang. Tolong percayalah padaku. Beri aku 1 kesempatan lagi. Percaya padamu? Apa perkataanmu masih bisa dipercaya? Aku tidak mesti aku hanya ingin uangku. Benar. Cepat bayar gaji kami. Bayar gaji kami. Bayar gaji, bayar gaji, bayar gaji. Semuanya, tenanglah. Aku juga karyawan perusahaan ini. Tapi aku percaya manajer umum Shen pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk kita. Apa gunanya kepercayaanmu? Kau kan hanya sekretaris Shen Mingzhu. Cukup. Liping, dulu kau mengalami KDRT dari suamimu, tidak punya tempat tujuan. Aku membawamu ke perusahaan ini, melihatmu tumbuh selangkah demi selangkah. Wang Xin, kau datang ke kota dari pedesaan, dengan impian tapi tidak tahu cara mewujudkannya. Aku tidak peduli latar belakang kalau atau pendidikanmu. Buat memberikan komentar di perusahaan. Sebab kau akhirnya bisa berdiri sendiri. Wang Li, Zhang Qin, Lilin. Gue penyemangat kalian semua. Jadi harapan. Kalau kau ingat menggunakan kepercayaan yang telah kubangun di masa lalu untuk ditukar dengan 1 kesempatan. Belum begitu. Aku pasti akan mengembalikan setiap sen uang kalian tanpa kurang sedikit pun. Tolong. Ibuku sakit parah. Manajer umum Shen selalu memberiku uang untuk pengobatan ibuku. Aku juga. Terakhir kali aku sakit dan butuh operasi, aku tidak punya uang, keluargaku juga tidak peduli. Jika bukan karena manajer umum Shen, aku tidak tahu di mana aku akan berada sekarang. Mungkin sudah mati. Aku percaya manajer umum Shen. Aku juga percaya padamu, manajer umum Shen. Aku bersedia mendukungmu. Aku juga. Saudari-saudari, mari kita tunggu sebentar lagi. Kita tidak ingin bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Terima kasih. Ramato kesemuanya. Manajer umum Shen, jaga dirimu baik-baik. Xiaolan, jual semua asetku dan desain-desain yang sangat kusayangi itu, jual semuanya. Bagaimanapun juga, kita tuh harus membayar gaji karyawan. Ibu sangat pintar. Yunxiang Design sekarang sudah jadi berantakan. Tapi, Yunxiang Design ini sudah berantakan sekarang. Apa yang kita inginkan darinya? Pernah dengar grup Ruihua? Itu adalah perusahaan desain fashion terkemuka di kota A. Aku dengar bos mereka baru saja kembali ke negara ini dan berencana mencari mitra kerjasama di Gangcheng. Halo Ketua Qian. Jadi selama kita bekerja sama dengan grup Ruihua, kita bisa mencapai puncak dalam 1 langkah. Jadi bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan ekuitas Yunxiang Design bergantung pada grup Ruihua dan sepenuhnya menjadi lebih unggul dari yang lain.
Ya, bagaimana perasaan ayah? Dokter bilang, kaki ayah terluka parah dan butuh 2 atau 3 kali operasi berulang. Ayah tuh benar-benar banyak menderita. Tidak selebay itu. Kakiku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Tapi kamu, kenapa berat badanmu turun lagi? Apa? Kamu tidak makan dengan baik akhir-akhir ini? Ayah, maafkan aku, ini semua salahku karena tidak kompeten. Sekarang perusahaan sedang dalam masalah, aku bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan. Ayah, aku anak durhaka. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan uang untuk operasi ayah. Apa yang kamu katakan? Mingzuku jujur dan baik hati ayah, sangat bahagia. Ayah. Manajer umum Shen, semua aset Anda sudah terjual tapi rantai modal perusahaan putus menyebabkan defisit besar. Setelah kita menutupi defisit, kita masih kekurangan 3 juta rupiah untuk gaji karyawan. You mean to aku maganda kurses? Nak, ayah punya 500 ribu rupiah di kartu ini. Ini kompensasi dari kecelakaan mobil. Ambillah untuk keperluan darurat. Ayah. Aku bahkan belum mendapatkan uang untuk biaya rawat inap dan operasimu. Bagaimana bisa ayah memberiku uang? Bos naik mau. Ayah sudah tua. Ayah tidak bisa lagi melindungimu dari badai seperti dulu saat kau kecil. Tapi ayah percaya, kau pasti akan melewati ini dan bangkit. Mingzu, gadis besar, jangan menangis lagi. Kaki ayah juga butuh istirahat. Cepat selesaikan urusanmu. Ayah. Cepat pergi. Yang dulu aku pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan untuk masalah. Ayah, apa istirahatlah yang baik. Rp3 juta dari penjualan aset, ditambah Rp500.000 di kartu ini, kita masih kekurangan lebih dari Rp2 juta untuk sepenuhnya menutupi defisit perusahaan. Xiaolan, distribusikan dulu uang yang ada. Bantu aku mencari tahu di mana adikku Xiao Shui. Aku tak akan memanjat uang darinya. Xiao Shui. Kakak, kenapa kau di sini? Kalian tahu siapa dia? Bos terhormat dari Yunxiang Design, Shen Mingzu, seorang desainer terkenal. Oh, yang baru-baru ini di berita yang menjiplak karya orang lain, si anjing penjiplak itu kan? Kita tahu itu udah cukup. Kenapa kau mengatakannya dengan lantang? Kakak, jangan dimasukkan ke hati. Oh, ya, untuk apa kau di sini? Xiao Shui. Perusahaanku sedang bermasalah karena insiden penjiplakan. Aku butuh tambahan dana untuk memilih fighting less politik. Xiao Shui, bukankah dulu aku memberimu kartu berisi Rp3 juta? Bisakah kau meminjamkannya padaku untuk membantuku melewati ini? Tidak masalah. Kita kan bersaudara. Tapi sebelum meminjamkannya padamu, kau harus membuatku senang. Bagaimana cara membuat musnu? Kau berlututlah di depanku. Xiao Shui. Karyawan perusahaanku sudah mulai membuat masalah karena mereka tidak bisa mendapatkan gaji mereka. Bagaimana kalau begini? Masa depan, aku akan mengembalikannya padamu dengan suku bunga pasar. Oke? Aku hanya bercanda denganmu. Ini hanya meminjamkan uang, aku akan meminjamkannya padamu. Bagaimana kalau begini? Kau minum baijiu ini dan aku akan memberimu uangnya. Aku alergi alkohol, Xiao Shui. Dulu kau begitu tulus pada karyawanmu. Sekarang kau tidak mau minum sedikit arak putih. Hidup mereka ada di tanganmu. Baiklah, aku akan meminumnya. Manajer umum Shen sudah membayar gaji. Dia benar-benar melakukannya. Ste sudah menerima uangnya. Meskipun manajer umum Shen hanya membayar gaji 1 bulan, tidak ada 1 sen pun yang kurang. Saya tahu itu. Manajer umum Shen adalah yang paling bisa dipercaya. Dia tidak akan mengecewakan kita. Saya dengar ayah manajer umum Shen mengalami kecelakaan mobil. Operasinya tertunda. Ayah tertunda lebih lama lagi, kakinya akan rusak. Manajer umum Shen melakukan ini untuk kita. Ayahnya bahkan tidak punya uang untuk operasi. Kalian nggak bisa sekejam itu. Saya ingin mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ayah manajer umum Shen. Ya, saya juga akan menyumbangnya. Ayah juga akan menyumbang. Saya juga.
Shen Mingzu, Anda bahkan tidak bisa menangani ini. Saya ini punya kejutan yang lebih besar untuk Anda. Wah, oh tidak. Bukankah ini yang angkuh dan berkuasa Presiden Yunshang? Bagaimana bisa engkau jadi seperti ini? Kalian semua berkomplot. Shen Shui, kau menyuruh mereka menyakitiku. Putra dan putriku, tentu saja mereka di pihakku. Terima kasih atas tahun-tahun ini telah membesarkan anak-anakku dengan baik. Kalian semua tidak tahu malu. Tidak tahu tiba-tiba gini. Masih saja sombong bahkan sekarang. Kau benar-benar tidak tahu apa yang penting. Ketua Qin tidak ada di sini. Dia seharusnya ada di hotel lain. Jangan khawatir, Sekretaris Zhao sudah bergegas ke sana. Semuanya berlangsung. Anda Sekretaris Zhao Feng dari perusahaan desain Ruihua, kan? Benar, dermawan yang disebutkan Ketua Qin. Manajer umum Shen, Anda baik-baik saja. Sekretaris Zhao, kalian saling kenal? Sekretaris Zhao, bagaimana Anda bisa mengenal orang seperti dia? Tepat sekali. Orang seperti Shen Mingzu yang sombong dan angkuh dan tidak kompeten. Tidak mungkin mengenal Sekretaris Zhao, orang terhormat seperti Anda. Ya, orang seperti dia yang tidak pantas, dia tidak layak. Cukup. Dari penyelidikan saya, manajer umum Shen mempercayai kalian berdua sepenuh hati dan merawat kalian, membantu kalian berkali-kali. Memang sekali kamu bisa membalas kebaikan dengan ketidaksediaan. Sekretaris Zhao, Anda benar-benar tidak tahu. Dia salah mengelola perusahaan, menyebabkan rantai modal putus dan menunda gaji karyawan yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Saya hanya mencoba membantunya. Sekretaris Zhao, kenapa kau memukulku? Ibu! Aku memukulmu, wanita tak tahu malu ini. Sebagai adik dari manajer umum Shen, kau tidak hanya berbicara tidak hormat padanya, tapi juga menghasut anak-anakmu untuk menyakitinya. Kau benar-benar sampah yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kau... Apa yang menapa denganmu? Kalian semua bodoh. Seseorang, datanglah. Bawa manajer umum Shen ke rumah sakit. Baik. Aneh. Kenapa Sekretaris Zhao ini membela wanita seperti Shen Mingzu? Menurutmu, merayu pria memang trik biasa Shen Mingzu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membangun perusahaan sebesar itu? Punya kerabat seperti ini membuatku ingin muntah hanya dengan memikirkannya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Shen Mingzu sudah berhubungan dengan Sekretaris Zhao dari Ruihua Design. Apa kita tidak bisa bekerja sama dengan Ruihua Design? Jangan panik. Aku juga kenal orang di Ruihua Design. Benarkah, anak baik? Jika kita bisa menghubungi Ruihua Design melalui temanmu, maka kita mungkin masih punya kesempatan. Nah, ini semua salah ayah. Karena tidak mendidik Shen Shui dengan baik, sehingga dia menjadi seperti sekarang. Yesu, jangan berkata begitu. Sekretaris Zhao, terima kasih hari ini. Sekretaris Zhao, putriku menceritakan semuanya padaku. Jika bukan karenamu hari ini, putriku mungkin akan dalam masalah. Manajer umum Shen, Tuan Shen, sama-sama. Aku hanya akan melakukan pekerjaanku, mengikuti instruksi ketua kami. Ketua kalian? Mana aku mengenal dia? Bibi Shen. Ini ketua kami, Qin Yu. Ketua Qin. Manajer umum Shen. Kau baru saja selesai diperban. Tidak perlu begini. Ketua Qin. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanpa kau, tidak akan ada aku hari ini. Maaf, Nona muda. Aku benar-benar tidak ingat pernah membantu orang muda sukses.
seperti sebelumnya. Manajer umum Shen, mari kita selesaikan masalah mendesak ini dulu. Uang di kartu ini lebih dari cukup. Tidak. Aku tidak bisa perintarim teman tungkat kau cuman. Aku tidak bisa menerima kartu ini. Aku tidak bisa menerima kartu ini. Manajer umum Shen, aku masih ingin bekerja sama dengan perusahaanmu. Jika perusahaanmu runtuh, dengan siapa aku akan bekerja sama? Ini... Bagaimana kalau begini? Uang di kartu ini, aku tidak akan memberikannya padamu secara cuma-cuma. Ini bisa dianggap sebagai pembayaran di muka untuk draft desainmu. Pembayaran itu muka? Ya, potensi desainmu tidak terbatas. Aku ingin membeli semua draft desainmu untuk kuartal berikutnya, sepenuhnya. Masa depan rangkaian desain? Ya, rangkaian desain masa depan. Ini... Bukankah ini anting yang hilang 13 tahun lalu? Aku ingat. Aku juga membeli desain seorang gadis muda saat itu. Kamu adalah... Kamu udah Bandit Wonderful 13 tahun yang lalu. Bibi cantik, kamu akhirnya mengingatku. Betul mencancang apa tuh kamu udah tumbuh dewasa dan menjadi begitu luar biasa. Aku tidak akan berada di posisiku sekarang tanpamu. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras, berharap bisa mengikuti jejakmu. Suatu hari, aku bisa menemukanmu. Dan berterima kasih secara langsung. Tidak. Sendomingkan dulu. Bahkan tanpaku, kamu pasti akan berhasil. Manajer umum Shen, tolong terima kartu ini. Di dalamnya ada 100 rupiah yang kudapatkan darimu saat itu. Sejak perusahaanku didirikan, aku sudah menyimpan saham untukmu. Ini adalah keuntungan dan dividen selama bertahun-tahun. Terimalah. Tidak. Aku tidak bisa. Aku hanya menghabiskan 100 rupiah untuk membeli desainmu saat itu. Ini terlalu banyak uang. Lagi boleh kamu sudah memberiku uang muka untuk biaya desain. Manajer umum Shen, aku tidak memberimu uang ini cuma-cuma. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ini masalah hidup dan mati bagi perusahaan kita. Kamu harus berjanji padaku. Kamu bisa membantu. Untuk baca cepat memiliki ya. Begini, selama bertahun-tahun ini, perusahaan kita sepertinya berjalan baik. Tapi kita selalu kekurangan konsultan desain mode senior. Aku ingin kamu mengambil posisi ini. Aku? Baiklah. Juga, perusahaan kita akan mengadakan perjamuan di Hotel Fuyuan besok. Aku harap kamu bisa datang. Hotel Fuyuan. Kamu mendengar pantai keluarga Qin akan mengadakan perjamuan di sana untuk mengumumkan mitra mereka. Mungkinkah perusahaanmu juga berpartisipasi dalam kerjasama ini? Kami ada urusan bisnis. Bagaimanapun, kau akan tahu saat datang. Baiklah. Gimana aku akan menyelesaikan draft desain untuk seri baru secepatnya? Kalau begitu, tolong simpan 2 kartu ini. Hubungi aku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Atau kau juga bisa menghubungi Zhao Feng. Baiklah. Sekretaris Shao, tolong bantu aku menarik uang di kartu ini secara tunai. Aku ingin melunasi dulu uang yang terutang kepada karyawan. Baik, Manajer Umum Shen. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku pergi dulu. Zhao Feng, atas nama pribadiku, suntikan 10 miliar rupiah ke Yunxiang Design. Baik. Ayah, aku bertemu bibi cantik itu. Dulu saat ayah sakit parah di rumah sakit, aku menjual pakaian di pinggir jalan untuk membeli obat untuk ayah. Jika dia tidak memberiku 100.000 rupiah, aku rasa ayah tidak akan selamat melewati musim dingin itu. Ya,
Dia juga adalah penolong besar bagi kita. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Lupakan saja. Jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, aku telah mempekerjakannya sebagai konsultan desain mode senior di perusahaanku. Tunggu dan lihat saja. Dengan Bibi Shen di sini, perusahaanku pasti akan melampaui perusahaan ayah. Baik. Kalau tiba begitu, mari kita tunggu dan lihat. Selama 13 tahun terakhir, aku terus memperhatikannya. Bagiku, dia lebih dari sekadar penolong. Ini jauh lebih dari itu. Aku harap aku bisa segera bertemu denganmu. Ibu, aku sudah bertanya pada pacarku. Orang-orang dari Ruihua Design sama sekali tidak mengenal Shen Mingzhu. Kita semua ditipu oleh sekretaris Zhao itu. Ibu benar. Mereka berselingkuh. Dan aku baru saja mendapat kabar, Ruihua Design akan segera mengadakan perjamuan. Tapi kita masih belum mendapatkan draft desain Shen Mingzhu. Sekarang sudah begini, kita butuh Shen Mingzhu menyerahkan hak cipta draft desain seri Vendai. Dengan hak cipta draft desain Vendai, kita bisa lebih baik bekerja sama dengan Ruihua Group. Xiaolan, you tentang kepala merawatku seperti ini. Kamu sekretarisku, bukan dari pemain. Manajer umum Shen, setelah kakakku meninggal, aku sangat terpukul. Kaulah yang membantuku keluar dari kegelapan. Bagiku, kamu sudah seperti keluarga. Adik perempuanku yang tumbuh bersamaku mengkhianatiku dan mengambil segalanya dariku. Tapi seorang gadis yang baru saja kutemui secara kebetulan tetap di sisiku merawatku. Xiaolan, terima kasih. Manajer umum Shen, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu melewati masa sulit ini. Shen Mingzhu. Manajer umum Shen, itu karyawan-karyawan yang membuat masalah sebelumnya. Tidak bermata dari diri. Mingzhu. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Mingzhu. Tamiki bahkan mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ayahmu. Nino tidak pernah menyangka kau hanya berbohong kepada kami. Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Ya kakak. Kau terus mengatakan akan menjual semua properti dan rumahmu untuk membayar semua orang. Mengapa kau sekarang duduk di rumah dengan begitu nyaman? Jangan bilang kau tidak ingin mengembalikan uangnya lagi. Sui, kau biar omong kosong. Tolong semuanya percayalah padaku. Aku udah punya uangnya. Gaji semua orang akan segera ada di tangan kalian. Omong kosong. Jangan kira kami tidak tahu. Kau sudah mentransfer uangnya sejak lama. Kau jelas-jelas mengulur waktu. Mingzhu, kau melakukan kesalahan dan kau harus dihukum. Tidak peduli seberapa dekat kita, aku tidak bisa melindungimu. 2 orang terdekatmu telah maju untuk menuduhmu. Itu pasti benar. Mingzhu, bagaimana kau bisa mempercayai? Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Dia pantas dipukuli sampai mati dengan tongkat. Cukup. Kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun, manajer umum Shen telah mencurahkan begitu banyak usaha untuk kalian. Beginikah cara kalian membalasnya? Shen Dongyang, kamu nakal sejak kecil, selalu terluka. Manajer umum Shen sibuk bekerja di siang hari dan merawatmu di malam hari, tidak pernah meminta orang lain melakukannya untuknya. Dan kamu, Shen Shiwei, hanya karena kamu terlalu manja, manajer umum Shen melepaskan begitu banyak pesanan besar dari luar negeri dan begitu banyak kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Tapi kalian berdua membalasnya seperti ini? Apa kalian masih manusia? Rekan-rekan, kalian sudah bekerja keras dengan manajer umum Shen selama bertahun-tahun. Tidakkah kalian tahu orang seperti apa manajer umum Shen itu? Apa kalian rela percaya pada 2 orang tidak tahu berterima kasih ini daripada manajer umum Shen? Xiaoli. Siapa kau berani bicara? Beraninya kau memarahiku? Aku akan membunuhmu hari ini. Hentikan. Lepaskan Xiaoli. Minggir. Shen Mingzhu, jika kamu menandatangani kontrak ini, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Benar manajer umum Shen. Kami juga tidak ingin menggunakan kekerasan. Bayar sisa uang kami dan kami akan segera pergi. Putriku, kamu ini sudah keterlaluan. Shen Mingzhu, aku akan menghitung sampai 3. Mau tanda tangan atau tidak? 3, 2, 1. Aku yang tanda tangan. Manajer umum Shen.
Apa sesulit itu untuk menandatangani dengan patuh? Baguslah. Baik. Sekarang manajer umum Shen sudah tanda tangan. Kita bisa dapat uangnya. Manajer umum Shen, sekarang Anda sudah punya hak cipta. Bisakah Anda membayar kami gaji kami? Dan Chuseng. Tidak mungkin. Shen Mingzu yang berutang uang pada kalian, bukan aku. Kalau kalian mau, jual saja barang-barangnya. Shen Mingzu dulu sangat kaya. Barang-barang yang dia pakai pasti cukup berharga juga. Shen Shui, kau gunakan Terraform. Bibi, jangan menuduhku sembarangan. Jelas-jelas kau yang menolak membayar gaji semua orang. Bagaimana bisa kau menyalahkan orang lain karena menindasmu? Kurasa wajar saja kalau semua orang mengambil beberapa barang. Benar kan? Iya. Ya, ini seperti bunga untuk gaji yang sudah lama kau utang pada kami. Iya. Kalian berdua cari di lantai 3. Kalian cari di lantai 2. Sisanya kita tetap di lantai 1. Ambil semua barang berharga dari rumah mereka. Kalian tidak boleh mengambilnya. Kalian tidak boleh mengambilnya. Semuanya berhenti sekarang. Semuanya berhenti sekarang juga. Manajer umum Shen sudah menyiapkan uang yang dia berutang padamu. Shen Mingzu, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Dari mana manajer umum Shen mendapatkan uang itu? Dan untukmu, manajer umum Shen menjual rumah dan mobilnya hanya untuk membayar gajimu. Pada kadang-kadang dia hanya punya satu tempat tinggal ini. Tapi kalian bahkan tidak berencana meninggalkan dia sedikit pun ruang ini. Semuanya, jangan tertipu oleh mereka. Mereka hanya mengeluarkan uang sebanyak itu karena kami datang ke sini. Tepat sekali. Sekarang semua orang melihat uang sebanyak ini. Kalian harus mengerti. Shen Mingzu baru saja diam-diam memindahkan semua uang ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengeluarkan sebanyak itu sekaligus? Panggil polisi. Tidak ada satupun pencuri ini yang akan lolos hari ini. Tidak satupun. Sekretaris Zhao, Pertama bagikan uangnya kepada semua orang. Aku tak ada quotation number yang pada siapapun lagi. Manajer umum Shen, apakah uang ini benar-benar sesuatu yang sudah Anda siapkan sejak lama? Walaupun saya manajer umum Shen, saya bukan orang baik. Saya telah berbuat salah padamu. Maafkan saya. Kita sekarang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cepat pergi. Kalau tidak, kita akan menanggung akibatnya. Red Silu misalkan urusan pre-bind dan kerja. Baiklah, kita mengesampingkan insiden hari ini untuk sementara. Sementara ambil uang kalian dulu. Terima kasih manajer umum Shen. Terima kasih manajer umum Shen. Sekretaris Zhao, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Yang ini stempel bagian dari pekerjaan saya. Oh ya, manajer umum Shen, besok adalah jamuan makan di Hotel Fuyuan. Saya akan menjemput Anda nanti. Baiklah. Ini adalah perjamuan desain Rui Hua. Sangat mewah. Oh, biar saya beritahu Anda. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk ke tempat mewah seperti ini. Adalah pasti manajer umum Shen. Saya pacar Dong Yang. Sering mendengar dia membicarakan Anda. Saya sangat senang akhirnya bisa bertemu Anda hari ini. Dia mengira saya Shen Mingzu. Suatu kehormatan bertemu Anda, manajer umum Shen. Saya tidak pernah menyangka manajer umum Shen sebenarnya adalah dermawan legendaris ketua kami. Tidak heran ketua kami secara khusus mengadakan perjamuan ini untuk Anda. Apa yang dia bicarakan? Saya tidak mengerti. Yinger, apa maksudnya dengan secara khusus diadakan? Ente belum tahu. Ketua kami sudah lama mencari manajer umum Shen. Dikatakan bahwa manajer umum Shen adalah dermawan ketua kami. Dia bahkan secara khusus memesan sebagian besar saham perusahaan untuk manajer umum Shen dan sudah menunggu untuk mengumumkannya hari ini. Jadi begitu. Siapa orang ini? Chongsam yang dikenakannya sangat indah. Shen Mingzu. Ini adalah perjamuan pribadi di Sen Rui Hua. Bagaimana kau bisa berada di sini? Kedatangan atau ketidakdatanganku tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada. Aku
Aku sekarang adalah presiden grup Yunshang. Sedangkan kau, perusahaanmu bangkrut karena plagiarisme. Orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Sebagai konsultan senior desain Rui Hua, Shen Mingzhu, kau sudah keterlaluan. Nama di undangan ini bahkan bukan namamu. Dari mana kau mendapatkan undangan palsu ini? Mencoba menipu semua orang? Dengar ya, perjamuan hari ini khusus diadakan untuk ibuku, Shen Shui. Dia adalah tokoh utama di sini. Jika dia tidak menginginkanmu di sini, kau tidak bisa tinggal sedetik pun. Keamanan. Mana keamanan? Apa yang kalian tunggu? Cepat usir wanita ini. Karena kemungkinan melihat siapa yang berani. Pihak penting harusnya meninggalkan aula perjamuan adalah kalian semua. Xiaoyu bilang dia mengundangku ke perjamuan penting. Mungkinkah Xiaoyu? Kau benar sekali. Bagaimana mungkin? Siapa yang akan mengundang orang sepertimu yang tidak punya apa-apa dan tenggelam dalam utang, wanita tua, ke perjamuan seperti ini? Benar sekali. Di permukaan, perjamuan ini diadakan oleh desain Rui Hua untuk berterima kasih kepada para mitranya. Tapi sebenarnya ini adalah rapat pemegang saham. Tepat sekali. Kita semua adalah mitra yang bekerja sama secara mendalam dengan desain Rui Hua dan manajer umum Shen. Hadir sebagai pemegang saham baru desain Rui Hua. Kau Shen Mingzhu, orang yang bangkrut, hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Kau Zhao Feng kan? Kau mungkin tidak berada di perusahaan 2 hari ini. Grup Rui Huamu akan bekerja sama dengan grup Yunshang kami. Lagi pula, aku juga penyelamat ketua Kinmu. Perjamuan ini, akulah protagonis sebenarnya. Omong kosong apa yang kita letakkan? Manajer umum Shen adalah penyelamat sejati ketua Kin kami. Cukup. Zhao Feng, jangan kira aku tidak tahu kau menggelapkan dana publik untuk wanita ini. Jika ketua Kin tahu tentang ini, kau akan berakhir di penjara. Uang yang kuberikan kepada manajer umum Shen semuanya diizinkan oleh ketua Kin. Yaki masih besar mengerti. Sekretaris Zhao, kau baik-baik saja? Shen Mingzhu, sebelum keadaan memburuk, bawa pria tampan ini dan cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memberitahu ketua Kin tentang semua perbuatan kotormu. Aku akan memastikan kau tidak bisa mendapatkan pijakan di industri desain. Sungguh sombong. Manajer umum Shen adalah penyelamat sejati ketua Kin kami. Uang yang kuberikan kepada manajer umum Shen secara pribadi diberikan oleh ketua Kin. Dia adalah pemegang saham baru yang akan bergabung dengan perusahaan desain Rui Hua. Xiaoyu, rapat umum pemegang saham. Pokok kemana persiapannya? Semuanya sudah siap. Pukul 10, aku akan mengumumkannya kepada media tepat waktu. Dermawan kita akan menjadi anggota Rui Hua, pemegang saham baru. Baguslah. Xiaoyu, kali ini kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Tanpa dermawan kita tidak akan berada di posisi kita sekarang. Ayah, jangan khawatir. Ketua Kin ada yang tidak beres. Ada keributan di aula perjamuan. Apa? Zhao Feng, patut kau mendengarkan dirimu sendiri? Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir ada orang di sini yang akan percaya apa yang kau katakan? Sekarang seluruh Gangcheng semua orang tahu. Shen Mingzhu tidak hanya melakukan plagiarisme, tetapi juga sengaja menunggak gaji karyawan. Orang munafik sepertinya, hak apa yang dia miliki untuk dikaitkan dengan ketua Kin? Wanging dia. Nona Shen sudah melunasi semua gaji karyawan sejak lama. Tidak hanya itu, dia juga membayar tambahan gaji 3 bulan sebagai kompensasi. Oh, siapa yang melihat itu? Siapa yang melihat aku? Yang kulihat hanyalah kau menyerahkan dana publik kepadanya. Mengapa aku tidak melihat dia membayar gaji karyawan? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing atau apa? Cukup Shen Mingzhu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan perjamuanku. Jika tidak, aku akan memberitahu ketua Kin tentang semua hal kotor antara kau dan Zhao Feng dan membuatmu tidak punya tempat di Gangcheng. Ya, Bupi. Aku pasti sudah berjanji pada seseorang bahwa aku akan menghadiri perjamuan ini dan aku pasti akan menepati janjiku. Shen Mingzhu, kau tidak benar-benar menunggu ketua Kin di sini kan? Berhentilah mencari alasan. Semua orang di sini sekarang tahu perjamuan ini diadakan untukku oleh ketua Kin. Meskipun kau adikku, kaulah yang bersalah hari ini. Dan kau bahkan mencoba menipu ketua Kin. Aku sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Dongyang Xiwei, usir dia untukku. Sebelum dia mengotori tempat ketua Kin. Usir dia. Ini adalah desain Rui Hua. Beraninya kau bertindak sembrono. Kau pikir kau siapa berani bicara?
Ibuku adalah dermawan ketua Qin dan akan menjadi pemegang saham desain Ruihua di masa depan. Ini adalah perusahaan keluarga kami. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Beraninya kalian membeli Indonesian Server ini? Tidakkah kalian takut ketua Qin akan membalasnya pada kalian? Membalasnya? Jika ada yang harus bertanggung jawab itu kau dan Shen Mingzhu. Kalian mengkhianati ketua Qin demi wanita tua ini. Apa kalian pikir ketua Qin akan membiarkan kalian begitu saja? Kalian berdua bodoh masih membela Shen Mingzhu. Begitu ibuku menjadi pemegang saham Ruihua Century, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat kalian berdua. Singkirkan mereka. Kenapa buang-buang kata dengan mereka? Seseorang usir mereka untukku. Penting. Ia akan menyebabkan beribadi kerjaku bahkan pergi. Betul, Hacu Dansa. Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Semua orang di sini ikut aku. Usir dia. Tangkap dia. Ketua Qin sudah tiba. Ketua Qin, aku sudah lama menunggumu. Kau akhirnya datang. Apa aku mengenalmu? Ketua Qin, aku mungkin pernah tanpa sengaja membantumu sebelumnya. Jadi, perjamuan ini sengaja diadakan untukku olehmu, kan? Diadakan untukmu? Hei, apakah ketertiban di sini sedang terganggu membuatmu tidak senang? Aku akan segera mengusir mereka. Beraninya kau. Ketua Qin, mengapa Anda memukulku? Aku penyelamatmu. Ketua Qin, aku mengerti. Pasti ibuku yang tidak menangani orang-orang berantakan ini dengan benar. Mengganggu suasana hati Anda. Aku minta maaf padamu atas namanya. Maaf, Ketua Qin. Putko Abutihil. Anda bersusah payah mengadakan perjamuan ini untuk mengumumkan di rapat pemegang saham bahwa manajer umum Shen akan menjadi pemegang saham baru. Tapi ternyata jadi begini. Ketua Qin, tolong jangan marah. Duskat Vichus Maria Skrull diusir. Cepatlah. Nenek tua, ini semua salahmu. Ketua Qin tidak senang. Cepat keluar dari sini. Seseorang tangkap orang-orang bodoh yang buta ini untukku. Baik. Bibi Shen, Anda baik-baik saja? Apa kalian saling mengenal? Aku baik-baik saja. Aku tidak pernah menyangka gadis kecil yang kutemui dulu dalam sekejap mata sudah tumbuh dewasa dan bahkan menjadi ketua perusahaan desain fashion terkenal, Ruihua Design. Ketua Qin, bukannya Shen Eju adalah penyelamatmu? Kapan aku bilang dia penyelamatku? Ini, Wang Ying menyalahgunakan kekuasaannya dan secara pribadi membawa orang lain ke rapat umum pemegang sahamku, berniat mencuri informasi rahasia perusahaanku. Mulai hari ini, kau dipecat. Tidak, Ketua Qin. Mengapa Anda memecat Wang Ying? Setelah dia tahu ibuku adalah penyelamatmu, dia langsung membawa kami untuk menemuimu segera. Meskipun dia tidak berjasa, dia sudah bekerja keras. Ketua Qin, jangan tertipu oleh nenek tua itu. Ini. Ibuku yang dulu menunjukkan kebaikan padamu. Beraninya kau berpikir begitu? Bibi Shen, biar aku bantu Anda ke panggung. Baik. Minggir. Aku mengumumkan bahwa Nona Shen Mingzhu adalah mitra terbesar perusahaan desain Ruihua dan juga pemegang saham baru perusahaan, memegang 10% saham. Bibi Shen, tolong berjanjilah padaku, kau akan tetap di sisiku dan membantuku. Hanya dengan begitu, perusahaan bisa mencapai perkembangan yang lebih baik dan melangkah ke panggung internasional. Baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi pemegang saham baru grup Ruihua? Dia tidak punya integritas moral dan sekarang dia tidak punya apa-apa. Kenapa dia bisa mewarisi posisi pemegang saham grup Ruihua? Ketua Qin, Anda pasti salah. Jangan sampai tertipu oleh wanita tua ini. Ibuku adalah dermawanmu yang sebenarnya. Benar, aku sudah lama tinggal di keluarga Shen dan tidak pernah mendengar bahwa dia membesarkan anak lain. Lepaskan aku, Qin Yu. Jika kau bekerja sama dengan Shen Mingzhu, dia tidak hanya menunggak gaji karyawannya, tapi juga menutup mata pada ayahnya sendiri yang mengalami kecelakaan mobil. Dia bahkan menggelapkan dana publik dengan Zhao Feng dari perusahaanmu. Bekerja sama dengan orang seperti dia, bukankah itu akan merusak reputasimu? Bagus, finish masalah yang kuminta kau tangani.
semuanya sudah beres. Ayah Nona Shen dan para karyawan semuanya sudah pergi ke aula perjamuan. Bagus. Ketua Qin, bukankah grup Ruihua selalu menginginkan gaya desain unik kami dan keahlian menjahit secara keseluruhan? Sekarang aku adalah presiden grup Yunxiang. Aku bersumpah, jika Anda menarik kembali tawaran yang baru saja Anda buat dan mengusir penunggak gaji ini, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Siapa bilang manajer umum Shen menunggak gaji kami? Semuanya, kami semua adalah karyawan desain Yunxiang. Amelia bisa bersaksi. Orang-orang ini memfitnah manajer umum Shen. Manajer umum Shen sudah melunasi semua gaji yang dia berutang kepada kami. Dan saya ayah Shen Mingzu. Mingzu tidak pernah bilang dia tidak akan mengobati penyakit saya. Saya merasa kasihan pada Mingzu, jadi saya menolak membiarkannya terlibat dan bersikeras pulang untuk pulih. Adapun Shen Shui, dia putri angkat saya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia cemburu karena saya menyerahkan pabrik garmen kepada Mingzu. Jadi dia berulang kali membuat masalah untuk Mingzu. Kalian orang-orang tak tahu berterima kasih. Selama ini Mingzu telah membantu orang lain sebisa mungkin. Tapi kalian hampir menghancurkan keluarganya dan membuatnya kehilangan tempat tinggal. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu, berani memfitnah manajer umum Shen. Ya, menyebar perselisihan dan membicarakan orang di belakang. Saya pikir Shen Shui adalah orang yang sengaja mendekati Ketua Qin. Apa kalian tahu dari mana gaji kalian berasal? Itu dari Shen Mingzu yang berhubungan dengan Lin Feng dan menggelapkan dana publik. Kak Kiao bohong. Sepanjang hidupku, aku telah menjalani hidup yang jujur dan bekerja dengan rajin. Aku tidak pernah mengambil jalan pintas dan tidak pernah punya pikiran licik. Shen Mingzu, kalau begitu katakan padaku, dari mana kau mendapatkan uang untuk membayar karyawan? Saya meminjamkannya padanya, dan itu melalui rekening ayah saya dan rekening pribadi saya. Apa kau punya pertanyaan? Grup Ruihua baru populer di industri mode dalam 2 tahun terakhir, kan? Sepengetahuanku, Ketua Qin, latar belakang keluargamu juga tidak terlalu kaya. Boleh aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Ketua Qin, bahkan jika kamu ingin memihak Shen Mingzu, kamu harus mencari alasan yang masuk akal. Aku hanya ingin memihaknya. Dulu, jika bukan karena Bibi Shen membimbingku, ayahku dan aku mungkin sudah mati kedinginan di jalanan. Tanpa Bibi Shen, tidak akan ada aku hari ini. Bahkan jika aku menjual perusahaan dan memberikan semua uang itu padanya, dia pantas mendapatkannya. Sebaliknya, kalian bertiga, Bibi Shen membesarkan kalian dengan begitu banyak kesulitan dan memberikan Shen Shui kehidupan yang istimewa. Tapi, bagaimana kalian memperlakukannya? Zhao Feng. Orang macam apa kamu ini? Berani-beraninya memukul kerabatmu sendiri. Kalian berdua, demi mendapatkan hak cipta desain manajer umum Shen, Kalian benar-benar memukuli Bibi yang membesarkan kalian selama lebih dari 10 tahun. Kalian dengan jahat mencuri hasil karya orang lain dan bahkan mencoba berpura-pura menjadi dermawanku. Aku akan mengirimmu ke penjara sekarang juga. Ketua Qin, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Aku akan mengirimmu ke penjara sekarang juga. Ketua Qin, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Ketua Qin, kami tahu kami melakukan kesalahan. Ketua Qin, tolong maafkan kami. Orang yang seharusnya kalian minta maaf bukanlah aku. Dan yang perlu kalian mintai pengampunan juga bukan aku. Bibi, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mendengarkan Shen Shui. Aku janji tidak akan pernah mempercayainya lagi. Tolong beri aku kesempatan. Hanya 1 kesempatan. Ya, Bibi, ini semua salah ibuku. Dia cemburu padamu, cemburu karena kamu mewarisi perusahaan garmen keluarga. Itu sebabnya dia memaksa kami untuk mentransfer aset perusahaan. Tolong maafkan kami. Baru sekarang setelah kalian menghadapi hukuman, kalian ingat aku bibimu? Bibi, kamu paling menyayangiku saat aku kecil. Tolong beri aku kesempatan. Aku janji akan mendengarkanmu mulai sekarang, oke? Dulu, saat kalian memaksaku menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas, pernahkah kalian berpikir bahwa suatu hari kalian akan berlutut di tanah memohon pengampunanku? Ketika kakekmu jatuh ke tanah memohon belas kasihan, mengapa kalian tidak mau membiji pedalkor pengampunan saat itu? Karena kalian tidak menunjukkan belas kasihan. Dan jangan salahkan aku jika aku tidak memaafkan. Siapapun yang melanggar hukum pantas dihukum. Segera minta maaf kepada manajer umum Shen. Dongyang, kau ingin aku minta maaf padanya? Sama sekali tidak mungkin. Jika aku mendapatkan pabrik ini 10 tahun yang lalu, tidak akan ada Mingzu hari ini. Di bawah kepemimpinanku, Yunxiang pasti akan lebih cemerlang dari sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pabrik garmen itu jelas diwariskan kakek kepada Bibi.
Ibu, cepat minta maaf pada Bibi. Minta maaf. Minta maaf apanya? Dasar kau Wang Ying. Jika kau tidak menyebarkan informasi palsu dan membuat kami salah paham, apakah kami akan berakhir dalam kekacauan ini hari ini? Bibi, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Bibi. Kamu tidak akan pernah memaafkan ya? Bagaimana sabiran itu? Tidak. Bibi, aku masih ingin merawatmu di masa tuamu. Dan kakek juga semakin tua. Aku ingin merawat kakek dengan baik. Aku janji, jika kau memaafkanku, aku akan jujur dan patuh mulai sekarang merawatmu, Bibi. Sekarang kau tahu kau salah. Sudah itu terlambat. Kau terkejut dan sependekat bertobat. Jika aku tidak memberimu pelajaran, suatu hari nanti, kalian akan menebak kaki kalian sendiri. Bibi Shen, bagaimana kau ingin aku menangani mereka? Bagaimana, Puan? Aku membesarkan mereka berdua dengan tanganku sendiri. Mereka menjadi seperti sekarang ini. Dan aku juga bertanggung jawab. Usir saja Berding dari kota E. Khusus nih, tapi lagi lihat. Mereka di kota A lagi. Zhao Feng, lakukan seperti yang dikatakan manajer umum Shen. Larang mereka bertiga dari industri ini dan usir mereka dari kota A. Baik. Bawa mereka pergi. Tidak. Lepaskan aku. Mingzu, kau akan mati dengan mengerikan. Bibi. Bibi Shen, biar aku mengantarmu pulang. Anak-anak muda, di mana semua orang di dalam? Mereka semua sudah pergi. Pergi? Ya. Saya melewatkan mereka. Tidak. Saya harus segera menemuinya. Buatlah pengaturan. Atas nama pribadi saya, belilah desain busana terbaru Nona Shen Mingzu. Tapi saya punya satu permintaan. Saya perlu bertemu langsung dengannya untuk membahas detailnya. Sialan Shen Mingzu, kenapa dia pantas mendapatkan dukungan grup Ruihua? Oh Bu, jangan marah. Setidaknya kita masih punya hak cipta desain dan perusahaan. Kita akan bangkit lagi cepat atau lambat. Sekarang kau ingat aku ibumu? Bukankah kau memarahiku begitu sengit di perjamuan? Bu, kami hanya ingin mendapatkan kepercayaan Shen Mingzu. Lalu kami bisa bekerja dari dalam dan luar. Mungkin kami bisa mendapatkan kembali proyek dan desain perusahaan. Siapa sangka Shen Mingzu, wanita tua ini, kebal terhadap kebaikan dan paksaan. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tapi aku harus membalas dendam atas penghinaan ini. Bolehkah saya berbicara dengan manajer umum Shen? Siapa Anda? Oh, saya adalah Wilson dari grup Tianlangan di Paes. Kami pernah membicarakan kerjasama sebelumnya, tapi perusahaan Anda tidak pernah menanggapi. Saya jadi sedikit cemas, jadi saya datang sendiri. Grup Tianlang? Itu adalah perusahaan desain terbesar di dunia. Tuan Wilson, kami sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini sampai kami mengabaikan ini. Silakan duduk, Tuan Wilson. Jadi, bolehkah saya tahu jenis kerjasama yang ingin Anda diskusikan? Begini. Perusahaan kami sangat mementingkan kompetisi desain mode yang diselenggarakan oleh Huang Jue di negara Anda. Jadi, kami ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika kita bisa memenangkan juara pertama, di masa depan grup Tianlang kami akan memprioritaskan perusahaan Anda untuk semua kerjasama di Tiongkok. Bagaimana menurut Anda? Kami setuju. Kami pasti setuju. Kalau begitu, untuk kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oh, benar. Saya dengar desain Ruihua juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Nama pesertanya adalah
Shen Mingzhu. Shen Mingzhu, dia juga ikut? Kenapa? Apa dia sangat cakap? Tutup dulu. Karena dia dianggap sebagai pesaing, tolong minta perusahaan Anda untuk lebih berhati-hati dan teliti. Jika kerjasama ini direbut, kerjasama kita akan terancam. Jangan khawatir, Tuan Wilson. Perusahaan kami memiliki tim desain profesional. Kami pasti akan mengalahkan grup Ruihua. Kalau begitu, Tuan Wilson, mari kita ke ruang rapat untuk membahasnya secara rinci. Menurutmu, desain seperti apa yang akan dibuat Shen Mingzhu untuk kompetisi ini? Lupakan dia. Daripada memikirkan wanita tua itu, kita harus mengawasi desainer kita sendiri. Shen Mingzhu sudah sangat tua. Trik baru apa yang bisa dia buat? Apa ini? Tidak mungkin. Kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi dengan desain seperti ini? Kamu... Dia pingsan. Wang Xin, Wang Xin, ada apa denganmu? Wang Xin. Cepat panggil ambulans. Apa yang kalian lihat? Kembali bekerja. Tuan, Hyperdang sama ingin membaca rancangan desain saya dan perlu berdiskusi langsung. Ya, dia sudah lama mendengar Reputation. Saya hanya ingin bertemu dengan Anda. Kalau begitu, percaya kita bicara ide desain dan Oh, tidak usah terburu-buru. Nona Shen, Anda terlihat sangat terbebani oleh kekhawatiran. Akhir-akhir ini tahukah Anda mengalami masalah? saya tidak takut untuk bertahan. Selama dari 10 tahun, saya tidak memiliki anak sendiri. Jadi saya membesarkan keponakan laki-laki dan perempuan saya seperti anak kandung. Kalau begitu mereka pasti sangat berterima kasih kepada Anda. Justru sebaliknya. Saya seorang perancang busana dan menjalankan perusahaan desain saya sendiri. Mereka tidak menyukai saya. Adik perempuan saya juga membenci saya. Buat mereka bikin paman untuk menjebak saya. Bahkan kebangkrutan perusahaan saya. Sekarang tidak ada bunyi top sopan lagi. Simbukus keterlaluan. Betapa tidak tahu berterima kasihnya mereka. Maaf, Nona Shen. Saya terbawa suasana. Saya hanya merasa kasihan pada Anda. Udah mempap. Masalah ini sudah selesai. Anda orang yang cukup menarik. Mari kita berteman. Mari kita berkenalan secara resmi. Nama saya Shen Mingzhu. Nama saya Qin Baiye. Minumlah kopi. Dan Asinet. Mingzhu, bolehkah saya memanggil Anda begitu? Tetap sini. Mingzhu. Sebenarnya saya adalah Xiaoyum. Maaf, saya harus pada teleponin dulu. Halo, Liping. Nona Shen, sesuatu terjadi. Apa? Wang Xin, berhenti berpura-pura. Bangun dan bekerja sekarang juga. Cepat bangun. Perusahaan mempekerjakanmu bukan untuk kamu berbaring di tanah dan tidur. Kami sudah begadang 3 malam berturut-turut. Tubuh Wang Xin tidak kuat dan dia pingsan. Cepat panggil ambulans. Apa yang kamu teriakan? Berhenti berteriak. Dengan semua sampah yang kamu desain, kamu masih ingin istirahat? Aku pikir kamu hanya tidak ingin bekerja dan mencari-cari alasan di sini. Jangan terlalu menekan kami. Menekanmu terlalu jauh? Bangun untukku. Aku membayarmu untuk bekerja, itu sudah sepantasnya. Apa kamu pikir kamu bisa dibayar tanpa melakukan apa-apa? Wang Xin, entah bekerja keras atau segera keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Biarkan saja Wang Xin kembali beristirahat dulu. Dia sudah begadang 2 hari berturut-turut. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu harus menyelesaikan draft desain untukku hari ini. Jika kamu tidak bisa, tidak ada yang diizinkan meninggalkan perusahaan. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Dulu saat kami bekerja dengan Nona Shen, kami tidak pernah lembur. Kenapa sekarang denganmu kamu menahan kami?
Apa kamu percaya kami akan menuntutmu? Ya tuntut mereka. Tante Brack. Apa kamu masih mau bekerja atau tidak? Jika tidak, kalian semua keluar. Keluar. Shen Shui, beginikah caramu memperlakukan karyawanmu? Shen Mingzu, ini perusahaanku, bukan tempatmu. Untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Metil semua karyawan yang kulatih. Aku tuh punya tanggung jawab untuk membela mereka. Shen Mingzu, karyawanmu. Kurasa kau lupa. Mereka karyawan grup Yunxiang. Mereka menandatangani kontrak tertulis. Tepat sekali. Ini perusahaan kami, karyawan kami sendiri. Kami bisa membuat mereka melakukan apapun yang kami inginkan. Benar. Kompetisi desain akan segera tiba. Sebagai anggota perusahaan, mereka tentu harus berkontribusi. Hei, Shen Mingyan Xiangqiu. Hei, Shen Mingzu. Pada rapat desain waktu itu, kami berlutut dan memohon padamu untuk mengampuni kami. Tapi apa yang kau lakukan? Kau bersekutu dengan orang luar dan mengusir kami semua. Sekarang kau di sini ikut campur yang tidak perlu. Shen Mingzu, kurasa kau baru tahu kami bekerja sama dengan grup Tianlang dan berpartisipasi dalam kompetisi desain Huangjue. Kamu takut? Takut kami akan memenangkan juara pertama dan mengalahkanmu, bukan? Di sini membantu dan bawa mereka pergi. Jadi kamu di sini untuk membajak stafku, biar ku beritahu kontrak kerja mereka ada di tanganku. Jika kamu ingin membawa mereka pergi, kamu harus membayar denda. Aku bakal membayar denda Kimi Deal. Mereka semua adalah rekan yang membangun perusahaan bersamaku dari NOE. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menindas mereka seperti ini. Aduh. Shen Mingzu, kamu benar-benar berhati Buddha. Mengapa kamu begitu kejam pada kami? Cukup jika kamu ingin membawa mereka pergi 1 miliar rupiah per orang. Itu sekitar 10 orang, total 10 miliar rupiah. Bisakah kamu membayarnya? Ketika ketemu, saat kami menandatangani kontrak, denda yang ditetapkan adalah 100 juta rupiah, memempes sekarang 10 kali lipat. Hahaha, ini perusahaan kami. Kami yang membuat aturan. Dong yang benar. Jika kamu membayar denda, kamu bisa membawa mereka pergi segera. Shen Xue, Qiwei, Dongyang. Bagaimana kalian tuh bisa menjadi seperti ini? Aku lupa, kamu tidak punya apa-apa sekarang. Kamu sudah menjual rumah dan mobilmu. Bagaimana mungkin kamu punya uang untuk membayar denda itu? Tidak peduli seberapa besar Qin Yu menghargaimu, dia tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang untuk seseorang yang tidak relevan. Aku akan membayar denda mereka. Saya akan membayar denda ganti rugi mereka. Karena mereka adalah karyawan yang dilatih oleh manajer umum Shen, masing-masing dari mereka pasti sangat cakap. Jika kita bisa membawa mereka ke dalam Ruihua, mereka pasti akan menghormati Ruihua. Terima kasih manajer umum Shen karena masih mengingat kami dan bersedia membantu kami. Manajer umum Shen. Saya bersyukur sudah menyusun. Kau pandang dia person sebegi, saya akan ikut. Save joke. Shen Shui hanya memperlakukan kami seperti mesin perancang tanpa emosi. Dia tidak pernah memperlakukan kami seperti manusia. Kami juga bersedia. Kami tidak bersedia. Hei, kalian bodoh. Apa kalian benar-benar berpikir Shen Mingzu melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri? Dia hanya mengingat kalian karena kompetisi. Anda berbohong. Manajer umum Shen tidak seperti itu. Saya bekerja dengan manajer umum Shen selama 3 tahun. Dia tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Dia tidak akan pernah melakukannya. Kami bersedia percaya. Pada karakter manajer umum Shen. Kami percaya manajer umum Shen. Kami percaya manajer umum Shen. Kami percaya manajer umum Shen. Tidak ada yang diizinkan pergi dari sini hari ini. Kompetisi desain sudah dekat. Siapapun yang tidak pergi hari ini akan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Jangan lupa, draft desain kalian beredar dari perusahaan ini. Jika kalian pergi dari sini, semuanya akan mulai dari nol. Benar, tanpa karya kalian, kalian tidak akan berbeda dari pendatang baru. Ini pada dasarnya adalah larangan industri. Kalian semua punya keluarga yang harus dinafkahi. Bapak Wilson bersedia membayar kalian gaji 2 kali lipat. Dia sudah sangat menghargai kalian. Ruihua Design bersedia mempekerjakan kalian dengan gaji 5 kali lipat.
Aku akan menawarkan gaji 10 kali lipat. Aku akan berikan 15 kali lipat. Aku akan berikan 50 kali lipat. Ini hanya uang. Grup Tianlang punya lebih dari cukup uang. 50 kali lipat, itu gaji yang tidak akan pernah kamu dapatkan dalam 10 masa hidup di Ruihua. Coba ceng, hubungan kecilmu dengan Shen. Hidup dengan Shen Mingzu tidak ada harganya di hadapan uang. Ruihua Design memang cukup terkenal. Tapi dalam hal kekuatan finansial, dibandingkan dengan grup Tianlang, kamu bukan apa-apa. Dengar itu, Qin Yung. Apa kamu menyesal sekarang karena aku bukan lagi pemegang saham Ruihua Design? Sekarang aku punya grup Tianlang yang mendukungku. Kali ini kami akan menghancurkanmu dan Ruihua Design di bawah kaki kami. Dan membuatmu memohon belas kasihan sambil berlutut. Wilson, aku harap kamu bisa menepati janjimu kepada para karyawan mengenai gaji mereka. Xiaoqin, ayo pergi. Tunggu sebentar. Manajer umum Shen, saya bersedia pergi bersamamu. Bahkan jika hari ini mereka menawarkan gaji 100 juta rupiah, saya tetap ingin pergi bersamamu. Baiklah. Liping, terima kasih. Manajer umum Shen, saya juga bersedia mengikutimu. Saya sudah menyukai desain fashion Sia ke Shed. Tapi saya selalu tidak ingin ada hambatannya di mana-mana saat mencari pekerjaan. Ketimbang saat manajer umum Shen yang bersedia memberi saya kesempatan ini dan membiarkan saya tinggal. Aku bahkan mengajari saya desain secara pribadi. Time and message yang sekarang. Ya, dulu saya dipecat secara tidak adil oleh perusahaan saya sebelumnya karena saya hamil. Dia bukan karena Hian, jadi manajer umum Shen yang menerima saya. Saya khawatir saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menjadi desainer fashion. Manajer umum Shen. Kalian Sun? Apa kata kalian semua bersedia? Apa yang kalian semua lakukan? Kalian tidak mau lagi gaji 50 kali lipat? Manajer umum Shen, kami semua mencapai apa yang kami miliki hari ini karena bantuan Anda. Kami semua bersedia mengikutimu. Kami bersedia mengikuti manajer umum Shen. Tapi jika kalian mengikutiku, kita harus memulai semuanya dari awal lagi. Dan saya juga tidak bisa menawarkan gaji setinggi itu kepada kalian. Apa yang perlu ditakutkan? Kita semua masih muda sekarang. Saya yakin di bawah kepemimpinan manajer umum Shen, kita pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Oh, dari gaji yang Anda bayarkan kepada kami bersedia mengikutimu. Baik. 我是Teka, upaya Beijing ini kepada semua orang yang bukan melakukan yang terbaik untuk memberikan kalian tunjangan terbaik. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Dasar kalian bodoh. Mengikuti Shen Mingzu, kalian semua akan hancur cepat atau lambat. Kalian semua ini benar-benar memilih untuk melawan uang. Kalian semua, mengikuti Shen Mingzu, kalian akan menyesal cepat atau lambat. Shen Su, kau telah mempermalukan grup Tianlang kita. Kompetisi sudah di depan mata. Tanpa desainer, apa yang akan kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Dasar sekelompok idiot. Wilson, jangan marah. Pelatihan dari Shen Mingzu ini, para desainer ini, bagaimana mereka bisa bersaing? Benar, mungkin Anda tidak tahu. Alasan Yunxiang Design bisa sukses adalah berkat Shen Mingzu. Desain koleksi Rouge itu. Draft desain itu dibuat oleh ibuku, Shen Xue, bersama Shen Mingzu. Ya, Tuan Wilson, ibuku dan Shen Mingzu adalah saudari kandung. Mereka berdua belajar desain mode. Dulu di sekolah mereka bersaing ketat. Jangan kabar. Dengan ibuku di sini, memenangkan gelar itu bukan masalah. Mereka benar. Aku tahu gaya Shen Mingzu luar dalam. Dengan aku di sini, aku akan mengalahkan desain Shen Mingzu 1000 kali, 10.000 kali lebih baik. Benar, para desainer itu pergi tidak apa-apa. Bagaimanapun, saat ini kita punya dana yang cukup. Lalu kita bisa merekrut desainer yang lebih banyak dan lebih baik. Aku yakin di bawah pimpinan ibuku Shen Xue, kita pasti bisa memenangkan kontes desain ini. Bagus, aku harap kali ini kau tidak akan mengecewakanku. Kami tidak akan.
Xiao Yu, itong app yang Shen Shui patain tentang kontes desain, apa itu? Aku baru saja akan memberitahumu. Royal Crest Group berencana mengadakan kontes desain mode. Mereka akan memilih mitra melalui kontes itu. Royal Crest Group adalah perusahaan yang mendesain pakaian untuk bangsawan luar negeri. Benar. Jika kita bisa bekerja sama dengan Royal Crest Group, kita akan memperluas pasar domestik dan membuka pasar luar negeri. Lalu Ruihua kita bisa mendunia. Jadi Shen Shui sangat cemas. Mereka juga ingin ikut. Dan mereka sudah bermitra dengan Sirius Group. Sirius Group akan menyediakan dana. Itu sangat tidak menguntungkan bagi kita. Memang. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus mencoba. Nona Shen memutuskan kali ini, Anda akan mewakili perusahaan dalam kontes desain mode. Para desainer Yunxiang Group, semuanya dilatih oleh Anda. Aku yakin Anda akan bekerja sama dengan lancar dan menciptakan desain yang unik. Ikan besar kebanyakan ketua Kin. Aku tadi dalam kamar space time kamu. Nona Shen, tenang sih. Kami pasti akan menyelesaikannya sebelum kontes. Kami akan lembur untuk membuat desainnya sampai Anda puas. Benar. Semuanya, saya sudah berjanji pada kalian. Bet tidak yang pernah mengeksploitasi kalian. Kalian hanya perlu mengikuti jam kerja normal dan melakukan tugas kalian. Itu sudah cukup. Tapi kontes sudah di depan mata. Kudengar Shen Shui dan timnya merekrut banyak desainer terkenal. Kalau kita tidak lembur, bukankah kita akan tertinggal lagi? Inspirasi datang dari kehidupan. Tanpa cukup waktu untuk beristirahat dengan baik dan memperhatikan keindahan hidup, bagaimana kita bisa menciptakan karya yang bagus? Jadi tenang usiam semuanya. Sampai kita memberikan yang terbaik, menang atau kalah, kita tidak akan menyesal. Baik, kami akan melakukan seperti yang Nona Shen katakan. Kami akan mendengarkan Anda. Kami akan mendengarkan Anda. Walau tambahin kami sekans pekerjaan hari ini. Apa? Karya apa ini? Bu, tenanglah. Ini sudah revisi ke-10. Masih tidak bisa digunakan. Karya-karya ini bahkan tidak sebagus karya kuliah Shen Mingzu. Oh, Bu. Kenapa Anda terburu-buru? Kalau desain mereka tidak berhasil, kita masih punya Anda, kan? Saya tidak bisa mendesain apapun. Apa yang Anda katakan? Bukankah Bu Ensta bilang desain Anda dan Shen Mingzu setara? Buri, Anda berbohong nggak kepada kami? Jadi, kenapa kalau saya berbohong? Pada titik ini, menyalahkan saya tidak ada gunanya. Sekarang pikirkan apa yang akan kita masukkan. Bu, Anda. Cukup. Sekarang, hanya ada satu cara lagi. Sudah larut. Ibu boleh kita makan siang. Nona Shen, kami akan makan dulu. Silakan. Mingzu. Bapak Kin, ada Pak yang kemari. Saya bekerja di dekat sini. Terakhir kali kita bertemu, Anda pergi terburu-buru. Anda bahkan belum makan. Jadi hari ini saya pikir saya akan membawakan Anda sesuatu. Terima kasih. Tapi bagaimana Anda tahu saya bekerja di sini? Oh, saya melihat di internet bahwa Anda itu sepertinya menjadi pemegang saham desain Ruihua. Jadi saya pikir saya akan dating dan mencoba keberuntungan saya. Sepertinya keberuntungan saya bagus hari ini. Itu saya Amerikatia. Ai, apa ada semua desainer deh? Ya. Indah sekali. Maksud saya pakaian yang Anda desain sangat bagus. Terima kasih. Jika Anda menyukainya, kalau ada waktu, saya akan mendesain beberapa untuk Anda juga. Benarkah? Itu bagus sekali. Sepertinya Anda akan mulai bekerja. Saya tidak akan mengganggu Anda kalau begitu. Sampai jam 29. Ya, sampai jam.
Tidak menyangka Shen Mingzu cukup cakap. Tapi sekarang draft desain itu milikku. Kenapa pohonnya punya gitu gelisah? Mama, aku mendapatkan desainnya. Bagus. Mari kita lihat bagaimana Shen Mingzu bisa bersikap sombong sekarang. Mari kita cepat cari seseorang untuk menyelesaikan desain ini. Selama kita menyelesaikannya lebih awal, kita akan tak terkalahkan. Draft desain ini, aku akan mengawasinya sendiri. Aku ingin mengalahkan Shen Mingzu di bidang yang paling dia banggakan. Lihat itu Shen Shue, sekarang bos desain Yunxiang. Dia bahkan datang. Desain Yunxiang. Koleksi terbarunya sangat memukau. Sepertinya kemampuan Nona Shen tidak boleh diremehkan. Selamat datang semuanya di tempat acara kontes desain mode kreatif Kota Akami. Kompetisi sekarang resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 5, desainer desain Yunxiang, karya Shen Shue. Konsep kami kali ini bertema langit berbintang. Bibi Shen, bukankah ini draft yang Anda tunjukkan pada saya? Bagaimana bisa menjadi karya Shen Shue? Jangan terburu-buru. Biar mereka melambung sedikit lebih lama. Ya ampun, ternyata ada gaun seindah ini. Cantik sekali. Saya rasa ini sudah melampaui level kontes. Ini sudah level master. Seharusnya juara pertama akan jatuh ke tangan Nona Shen. Berdasarkan tema kita, desain kita, Haha, bagus, bagus. Wow, ini benar-benar pakaian yang indah. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 6, perusahaan desain Rui Hua yang membawakan kita karya mereka. Adapun Shen Mingzu, kenapa dia terlihat tidak gugup sama sekali? Apa yang kamu takutkan? Ketika dia mempresentasikan karya yang serupa, kita akan berdiri dan menuduhnya. Label plagiarisme akan tertempel kuat pada Shen Mingzu. dalam kompetisi seperti ini jika terungkap melakukan plagiarisme, Shen Mingzu mungkin akan tamat di dunia ini. Kali ini grup Chin kami membawakan karya yang disebut Laut Dalam. Ini terlalu indah. Sebelum gaun ini muncul, aku pikir Nona Shen sudah pasti menang. Sekarang sepertinya apa yang kita katakan tadi terlalu mutlak. Shen Mingzu, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu kamu bisa menggambar desain sebagus ini? Oh? Bagaimana kamu tahu desainku digambar ulang? Benar. Ya, bagaimana dia tahu kalau itu sudah didesain ulang? Palsu tuh kau tidak bisa mengawasinya setiap hari. Kau? Oh, kau tahu peran kau mencuri desainku? Apa? Nona Shen benar-benar berani mencuri desain orang lain. Itu plagiarisme. Nona Shen sangat berani. Ya? Omong kosong. Bukti apa yang kau punya kalau aku menjiplak? Tepat sekali. Atas dasar apa kau menyebut kami penjiplak? Tunjukkan buktinya sebelum bicara. Untung saja aku memutus listrik saat mencurinya. Kau bahkan tidak punya rekaman. Kau mencuri konsepku, tapi hanya mengambil karyaku yang belum selesai. Kau memodifikasi draftku yang belum selesai. Benar kan? Aku ingin tahu apakah semua orang memperhatikan karya ini. Aliran garisnya kaku. Dan di antara garis-garis itu strukturnya berantakan.
Jika dilihat lebih dekat, itu campur aduk. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya bukan dari satu tangan. Seperti dua gaya yang mai itu. Ini benar-benar hasil jiplakan. Itu sangat kurang ajar. Berani-beraninya menjiplak di kontes Royal Crest Group. Menjiplak! Shen Mingzu, kau memfitnah dan mencemarkan nama baik karyaku. Kau bilang karya ini adalah draftmu yang belum selesai? Mana buktinya? Itu kau memang tidak percaya? Aku sedang menyelesaikan bagian bawah desainnya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Royal Crest Group untuk mencari mitra. Kami sama sekali tidak mengizinkan pencurian, plagiarisme, atau hal serupa. Mengenai masalah ini, kami akan menyelidik secara menyeluruh. Nona Shen, karena Anda bilang bisa menyelesaikan desain di tempat, silakan. Maksudku, Bu. Bu, apa yang harus kita lakukan? Diam. Tonton dulu. Sebenarnya ini adalah desain spesifik saya dalam mendesain gaun ini. Inspirasinya berasal dari lautan bunga yang disinari matahari, yang kecemerlangannya melambangkan vitalitas dan kelahiran kembali. Jadi inilah bentuk akhir dari karya ini. Ini sangat indah. Gaun seperti ini, setelah diproduksi, saya pikir bisa langsung memimpin tren industri. Wow, astaga. Ini benar-benar terlihat bagus. Gaun seperti ini sungguh indah. Kumpulan desain ini, Nona Shen, apakah Anda berencana untuk memproduksi dan menjualnya? Kecil saya ini di Ruihua Design, ini akan menjadi produk unggulan musim ini. Jika Anda berbalik, Anda bisa bertukar kontak dengan Ketua Qin. Rating the produknya siap. Kayak kau mengundang Anda untuk berkunjung. Ketua Qin, perusahaan Anda telah menemukan emas. Ketua Qin, apakah perusahaan Anda masih membutuhkan mitra? Kami semua tertarik. Ya. Ketua Qin, beri bertukar kontak. Shen Mingzu, tunggu saja. Ketua Qin, berapa nomor Anda? Tinggalkan nomor Qin. Apa Weibo Anda? Saya akan mengirimkannya nanti. Semuanya. Saya sekarang mengumumkan juara pertama kompetisi ini, Ruihua Design Company. Nona Shen Mingzu. Bagus. Mulai sekarang, Royal Crest Group kami dan Ruihua Company akan menjalin kemitraan jangka panjang. Hebat. Mingzu. Zue, kenapa kamu itu masih di sini? Apakah kamu tidak takut aku akan memanggil polisi? Mingzu, jadi bagaimana kalau kamu berhasil? Kamu tetap tidak punya apa-apa. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Urus saja urusanmu sendiri. Apa yang kamu banggakan? Sekarang kamu masih bawahanku yang kalah. Kamu dengan hati-hati membesarkan 2 anak yang adalah milikku. Perusahaan yang kamu dirikan masih milikku. Hahaha. Jadi kapan? Mingzu, ini hanya sebuah kontes. Kamu mendapat juara pertama. Apa masalahnya? Dan biar aku beritahu, Cula, kami sudah menghubungi grup Shin terkaya di seluruh negeri. Begitu dia kembali, kami akan mulai bekerja sama. Sedangkan kamu dan Ruihua Desainmu akan dihancurkan di bawah kaki kami. Dengar itu. Dalam 2 hari, kamu dan grup Ruihua akan lenyap. Hahaha. Itu kau. Ini kain. Bukan kamu. Mingzu identitasku, kita bicara nanti. Hari ini aku punya sesuatu yang lebih penting untuk memberitahumu. Mingzu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sangat tertarik padamu. Aku berencana untuk pelan-pelan, tapi kamu terlalu luar biasa. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Aku memutuskan untuk menyatakan perasaanku padamu. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Ada apa ini? Jadi kamu ayahnya Xiaoyu? Pulazer, Xiaoyu Bibi Shen, dan aku sudah pernah bertemu sebelumnya.
Mingzu, aku khawatir sebelumnya kamu tidak akan mengingatku, jadi aku tidak memberitahumu. Aku pikir Will akan memberitahumu setelah kita lebih dekat, tapi kamu terlalu luar biasa. Aku tidak bisa menunggu. Mingzu, maukah kamu memberiku kesempatan untuk berada di sisimu? Maukah kamu? Tapi kita baru bertemu 2 kali. Kita belum saling mengenal dengan baik. Tidak ada dasar untuk perasaan. Lagi pula, aku sudah memutuskan untuk fokus pada karierku. Aji. Untuk saat ini aku tidak ingin menjalin hubungan. Maaf Mingzu, aku terlalu terburu-buru. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Meskipun kamu belum menerimaku tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan ketulusanku. Aku yakin suatu hari nanti hatimu akan tersentuh oleh ketulusanku. Bagaimana ya? Tante Shen memang Tante Shen ya. Bahkan menolak ayahku, keren sekali. Xiaoyu, jangan tongkrakku. Mingzu, aku dengar sebelumnya kamu menjual rumahmu untuk membayar staf. Sekarang kamu tidak punya tempat tinggal. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Berpen model yang cepat. Aku tak minta main ke tren mereka. Oh. Mingzu, aku punya hotel. Lingkungannya bagus. Ambil kartu ini. Gunakan buat tuku kamu untuk menginap selama yang kamu mau. Tante Shen, ini sangat dekat dengan perusahaan. Perjalanan jadi nyaman. Ini hanya sementara. Pindah saja setelah kamu menemukan tempat. Jangan terburu-buru. Baiklah. Kalau pemilih itu sebagai tidak masalah. Mama, makanan di hotel ini lumayan enak. Kita bisa sering-sering ke sini, kan? Dalam 2 hari ke depan, kita akan menghubungi grup Kin untuk menyegel kemitraan. Nanti kapanpun kamu mau makan, datang saja kapan saja. Terima kasih, Mama. Yuk pergi. Shen Mingzu, apa yang kamu lakukan di sini? Di hotel mewah seperti ini, bahkan orang sepertimu yang tidak punya uang sepeser pun bisa datang. Pakaikan itu kalau mampu menginap atau tidak, itu bukan urusanmu. Shen Mingzu, dalam 3 hari kita akan menutup kesepakatan dengan grup Kin menyegel kemitraan. Lalu, kita akan menyerang grup Ruihua dengan kekuatan penuh. Bisnis desain mereka. Mayum. Oh, takut? Haha. Karena kamu sudah membesarkan anak-anakku untukku, berlututlah untukku. Tundukkan kepalamu. Dan aku tidak akan mengejar Ruihua. Setuju? Heh. Apa bukan berarti kamu belum pernah berlutut sebelumnya? Berlutut lagi, apa ruginya? Iya. Berlututlah. Aku ingin kau melihat siapa yang berani membuatnya berlutut. Ketua Kin. Mengapa Anda datang lebih awal? Ketua Kin. Hah? Hotel ini di bawah grup Kin. Manajer memanggilnya Ketua Kin. Mungkinkah dia ketua grup Kin? Orang terkaya di negara ini? Tidak mungkin. Taipan itu tiba dalam 3 hari. Belum. Orang ini pasti aktor sewaan Shen Mingzu untuk menyelamatkan muka. Masuk akal. Manajer, Ketua Kin, perintah Anda. usir sampah-sampah ini. Baik. Manajer, usir orang-orang rendahan ini untukku. Baik. Apa yang kalian lakukan? Tidak kusangka kamu adalah ketua Kin dari grup Kin. Aku terlambat. Apa kau diganggu? Tidak. Thank you. Satu lagi. Bukankah sudah kubilang aku akan mengejarmu? Aku harus menunjukkan ketulusanku. Aku juga menyiapkan beberapa hadiah kecil yang kurasa cocok untukmu. Lihatlah apakah kau menyukainya. Tante Shen, tersipu. Xiaoyu, jangan menggodaku. Tante Shen, kau jelas-jelas menyukai ayahku. Xiaoyu, jangan bicara omong kosong. Tante Shen,
Kau tahu, aku tumbuh tanpa seorang ibu dan aku selalu menginginkan seorang ibu. Tante, tolong terima ayahku, atau kau bisa bertunangan. Dengan begitu, aku bisa secara terbuka memanggilmu ibu. Mingzu. Mingzu, sejak pertama kali kita bertemu, aku memutuskan untuk mengejarmu. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menghabiskan hidupku bersamamu. Cincin ini aku sudah memesannya khusus sebelumnya. Aku harap kali ini kau akan menerima lamaranku. Biarkan aku tetap di sisimu. Maukah kau? Baiklah, aku cuma terima. Baik, aku terima. Bagus. Bibi Shen, mulai sekarang kau akan jadi ibuku. Ibu. Hey! Well, ambil banget buat ini ulang tahun ayahku. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk ini, lalu aku akan secara resmi memperkenalkanmu pada ayahku. Baik. Aku akan menyiapkan semuanya terlebih dahulu agar orang tua itu setuju dengan kita. Ketua Kin ada perintah. Undang semua perusahaan di kota A dengan undangan atas nama grup Kin untuk menghadiri perjamuan. Rayakan ulang tahun Tuan Shen. Ya. Aku tidak percaya Shen Mingzu benar-benar mengenal Taipan manapun. Nona Shen Mingzu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk ayahmu. Ini undangannya. Shen Mingzu akan mengadakan perjamuan untuk Tuan Shen Mingde, si tua bangka itu. Shen Mingzu, berhentilah bersikap sombong. Kurasa dia hanya menggunakan perjamuan itu untuk bertemu VIP, lalu mengejarmu. Jadi pada akhirnya, Shen Mingzu masih merasa bersalah. Dia sama sekali tidak mengenal Taipan manapun. Kalau begitu perjamuan ini, aku harus hadir. Di perjamuan itu, aku akan mengungkap warna aslinya. Selamat ulang tahun Tuan Shen. Tuan Shen, semoga Anda berlimpah rezeki dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Terima kasih, terima kasih. Tuh kakekmu, yuk pergi. Ayah. Nona Shen sudah datang. Ya, aku teriak bersemangat dariin. Berkat putriku. Selamat ulang tahun ayah. Selamat ulang tahun, Tuan. Bagus, bagus. Senang. Menikmati perjamuan? Bukankah itu anak Nona Shen? Bukankah mereka bertengkar di rapat pemegang saham? Ya. Mereka tidak akan membuat masalah, kan? Siapa yang mengundangmu? Kau tidak diterima di sini. Ayah, jangan berkata begitu. Tentu saja aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Perjamuan yang cukup megah. Shen Mingzu, sepertinya kau punya trik. Pergi. Cepat pergi. Aku tidak butuh kalian merayakanku. Dasar orang tua, kami datang untuk menghormatimu dan kau mengusir kami. Kau? Apa kau benar-benar berpikir kami datang untuk merayakanmu? Apa kau pantas? Apapun yang kau punya, berikan padaku. Bawa kemari. Kau hanya mengandalkan juara pertama di kontes desain untuk pamer, makanya kau begitu sombong. Ku beritahu, kami datang hari ini untuk membongkar kedokmu di depan semua perusahaan di kota A. Shen Mingzu, wajah aslimu. Shen Mingzu, waktu itu kau berutang gaji pada staf dan para pekerja memblokir gerbang perusahaan. Karena kau tidak bisa membayar, kau bahkan menjual semua aset, bukan begitu? Ya. Itu juga terjadi? Tidak akan menyangka. Tidak menyangka Nona Shen sekarang sebenarnya tidak punya aset sama sekali. Melihat perjamuan hari ini begitu mewah, kukira dia baik-baik saja. Ternyata dia hanya berpura-pura. Shen Mingzu, kau tidak punya uang sekarang. Bolehkah kutanya perjamuan ini bagaimana kau bisa membayarnya? Hotel semewah ini dan anggur mahal, apa kau mengambil pinjaman? Kalian semua, Mingzu adalah bibimu. Kalian tidak bisa berbohong melawan hati nurani kalian. Jika kalian ingin masalah, bawa kemari padaku. Jangan mempersulit putriku. Bawa padamu?
Shen Mingde, aku Shen Xue juga putrimu. Shen Mingzhou. Baiklah, untuk memaafkannya, suruh dia berlutut padaku. Berlutut dan bersujud. Shen Xue, jangan terlalu. Orang tua itu yang minta. Apa urusannya denganku? Baiklah, jika kau akan membiarkan Mingzhu pergi hari ini, aku akan berlutut. Ayah? Siapa yang membuat masalah di perjamuan ayah mertuaku? Siapa yang membuat onar di perjamuan ayah mertuaku? Apakah aku terlambat? Nak, siapa dia? Sepertinya itu ketua Qin si Taipan. Tidak buruk. Aku pernah bertemu ketua Qin sebentar. Tuan Shen. Aku tunangan Mingzhu. Tunangan? Baru-baru ini, saat aku mengikuti kontes desain, Bai mengejarku dan melamar. You berpiawai. Tuan Shen, aku datang hari ini khusus untuk mengucapkan selamat kepadamu. Tuan Mingzhu memberitahuku Anda suka minum anggur dan teh. Teh ini berasal dari pegunungan dalam, dipetik dari pohon teh berusia 1000 tahun. Hasil tahunannya hanya segini. Anggur ini adalah anggur tua yang kuminta seseorang mencarinya. Anggur tua ini, saat Anda meminumnya, rasanya sangat kuat. Bagus. Itu perhatian sekali. Ayah, bisakah ayah berhenti? Anda bilang barang-barang ini asli? Jadi itu asli? Pohon kuno 1000 tahun? Kenapa tidak 10.000? Menurutku Anda hanya aktor sewaan Shen Mingzhu. Jangan terlalu banyak berakting sampai Anda sendiri percaya. Ya. Shen Mingzhu, kau pasti sudah merencanakan ini dan menyewa aktor hanya untuk memenangkan para elit kota Ao. Ini semua acting. Ada apa ini? Tidak mungkin. Diam. Hening. Kalian anak-anak tidak tahu diri. Keluar dari aula saya. Kenapa kalian merasa bersalah saat disuruh diam ya? Kalian pasti tahu grup Yunchang kami akan bermitra dengan grup Qin, jadi kalian buru-buru menyewa aktor untuk menipu orang agar berinvestasi kan? Oh? Bermitra dengan grup Qin? Hah, takut sekarang? Setelah kita bermitra, saya tidak akan membiarkan Shen Mingzhu lolos. Apa? Apa mereka benar-benar hanya berakting? Itu grup Qin. Jika Nona Shen dan timnya benar-benar bermitra dengan grup Qin, saya tidak akan berani bergaul dengan Shen Mingzhu. Shen Mingzhu benar-benar terlalu percaya diri. Kami sekerja keras untuk sampai di sini. Kami tidak bisa main-main denganmu. Tunggu. Kau bisa bayar anak dari aktor yang saya sewa? Bukti, lihat dirimu sendiri. Akankah orang terkaya di negara ini melirikmu? Grup Qin datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Shen. Oh, bukankah ini sekretaris yang... Hahaha, sekretaris yang... Saya yang menghubungi Anda sebelumnya. Shendong Yang. Anda ingat? Tuan Qin. Anda benar-benar orang terkaya. Jika sekretaris yang memanggilnya ketua Qin, mungkinkah... Berhenti bicara. Bukankah sudah jelas? Dia adalah Taipan Qin Baye. Jadi Shen Mingzhu adalah tunangan Qin Baye. Sekretaris yang Anda pasti tertipu. Orang seperti Shen Mingzhu, bagaimana mungkin dia mengenal Taipan itu? Ya. Saya sudah tinggal dengannya sejak kecil, dia tidak pernah mengenal Taipan manapun. Sekretaris yang dan yang lainnya hanya berakting. Jangan mudah percaya pada mereka. Saya sudah bekerja untuk Tuan Qin selama 10 tahun. Terima kasih, saya mencintai bos saya. Lihat baik-baik. Ini adalah sekretar grup Qin, Tuan Qin Baye, orang terkaya di negara ini. Nona Shen Mingzhu bukan hanya tunangannya, tetapi juga dermawan bagi Tuan Qin dan Nona Xiaoyu. Dermawan? Qin Yu dan Tuan Qin. Itu benar. Saya adalah satu-satunya putri ketua Qin. Dengan bimbingan Bibi Shen saat itu, saya mendapatkan uang pertama saya. Dan uang itu mengubah nasib saya dan ayah saya. Tidak mungkin. Ketika Shen Mingzhu mengambil desainer Yunshang, Anda dengan jelas mengatakan dana Anda kurang dari grup Sirius. Itu benar. Rui Hua Design tidak punya cukup modal. Tapi itu tidak berarti keluarga Qin saya tidak punya. Bibi Shen pernah berkata,
raih segalanya dengan tanganmu sendiri. Jadi, selama bertahun-tahun, saya tidak pernah bergantung pada ayah saya. Hahaha, tidak mungkin. Kalian bersekongkol untuk menipu kami. Saya, Yang Wanli, selalu memenangkan hati orang dengan integritas, tidak pernah berbohong. Saya yakin banyak dari kalian sudah mendengar tentang saya. Reputasi Yang Wanli tidak pernah berbohong. Benar, sebagai sekretaris Yang, bagaimana mungkin dia berkolusi dengan orang asing untuk berbohong? Karena sekretaris yang sudah bicara, Tuan Kinbai pasti nyata. Berani-beraninya kalian menipu kami. Cih, kalian anak-anak tidak tahu berterima kasih. Dan kau Shen Shue, kau adik Mingzu tapi tidak tahu berterima kasih. Menculik 2 anak untuk mencemarkan namamu. Hak apa kau berteriak di depan Ketua Qin? Tadi kau tidak seperti ini. Shen Dongyang, kau benar-benar salah menilai. Dengan ibu seperti itu, Tuan Shen, Grup Qin mendoakan Anda keberuntungan tak terbatas dan umur panjang, serta mempersembahkan 2 rumah mewah Grup Qin dan mentransfer 500 juta saham kepada Anda. 500 juta penuh sebagai hadiah. Ditransfer begitu saja. Mingzu jelas sangat dihargai oleh keluarga Qin. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kakek Shen, dibandingkan dengan kebaikan Bibi Shen kepada ayah dan saya, ini bukan apa-apa. Tolong terimalah. Saya sudah setengah mati dan tidak mengerti investasi. Apa gunanya dana ini bagi saya? Tuan, Anda tidak menginvestasikannya pada Mingzu. Dia sedang memulai perusahaan desain baru. Dengan kemampuannya, investasi Anda bisa berlipat ganda berkali-kali. Shen Mingzu, wanita tak tahu malu. Kau pikir kau siapa? Apa kurangnya aku darimu? Kenapa kau bisa mewarisi perusahaan keluarga Shen dan menikahi konglomerat itu? Orang sepertimu yang berkarakter buruk, bejat moralnya, berani-beraninya bicara tentang keluarga Tuan Qin kami. Kau sampah. Hei, Sekretaris Yang. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Shen Shue dia tidak stabil mentalnya. Dia bicara omong kosong. Omong kosong? Ya. Menurutku apa yang dia katakan adalah apa yang benar-benar dia rasakan. Jika kau unidas menghormati Nona Shen, kau tidak seperti Tuan Qin. Mulai sebaik-baik, Grup Qin akan memutuskan semua kerjasama dengan Yunxiang Design. Dan sepenuhnya temaskanmu ke daftar hitam. Selain itu, beritahu semua perusahaan di kota E. Siapapun yang berani bekerja sama dengan Yunxiang, Grup Qin kami akan memutuskan kerjasama dengan mereka. Ketua Qin, kami tahu kami salah, tolong maafkan kami. Ketua Qin, Yunxiang Design didirikan oleh bibi dan kakekku dengan tangan mereka sendiri. Bisakah kau benar-benar sekejam itu? Ketua Qin, asalkan kau setuju untuk memaafkan kami akan mengembalikan perusahaan itu kepada bibi kami. Memaafkan kalian? Jika Mingzu menikahi orang lain selain aku, seorang pria biasa, bukankah Mingzu hanyalah akan diintimidasi? Kalian anak-anak tidak tahu berterima kasih? Bersiaplah untuk bangkrut. Bibi, bukankah kau yang paling menyayangi kami? Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Maafkan kami. Pergi sana. Kau dan Shen Shue bekerja sama untuk menghancurkan perusahaanku. Kenapa kalian tidak memikirkan bahwa aku membesarkan kalian selama bertahun-tahun dan membiarkanku? Bibi, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Diam, jangan panggil aku Bibi. Sejak hari kau mengkhianatiku, unti mana aku tidak lagi memiliki hubungan. Kau ingin aku memohon untukmu? Ini tak mungkin. Kalian berdua bangun. Jangan berharap Shen Mingzu akan memohon untuk kalian. Lepaskan saya. Kenapa kau memukulku? Saya memukulmu. Jangan kira kami tidak tahu apa yang kau lakukan. Ini adalah bukti kalian bersekongkol untuk merebut desain Nona Shen, memaksanya menandatangani pengalihan hak. Ini menunjukkan Shen Shue pergi ke desain Ruihua untuk diam-diam memotret desain. Tidak, bukan begitu. Ini. Osuet buat bersue kau Shen Shue. Melakukan perbuatan memalukan, tindakan terlarang. Saya akan merobek semuanya. Robeknya saja dan kau tidak akan punya apa-apa. Merobeknya sudah ada gates-nya.
Kami judi memanggil polisi. Tunggu saja hukuman dari hukum. Tidak. Jangan. Jangan. Shen Shui, Shen Dongyang. Kalian dicurigai melakukan penipuan komersial, pencurian properti. Kalian ditangkap berdasarkan hukum. Bawa mereka pergi. Bibi, kakek. Tolong saya. Kali ini, kayak tidak kakak berhati lembut lagi. Anak-anak tidak tahu berterima kasih itu. Sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Mingzu, selama ini, kamu sudah bekerja keras. Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Woyak jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagus. Ketua Qin, terima kasih untuk hari ini. Orang tua. Mingzu adalah tunanganku. Melindunginya adalah tugasku. Hari ini membawa kebahagiaan ganda. Aku akan mengumumkan kepada semua orang kabar baik ini. Semuanya. Barusan ada sedikit insiden, mohon jangan dipikirkan. Sekarang aku akan menggunakan jamuan ini untuk berbagi kabar baik. Putriku Mingzu, setelah banyak kesulitan, akhirnya menemukan kebahagiaannya. Selamat ya Tuan. Selamat. Putriku Mingzu akan bertunangan dengan ketua Qin dari grup Qin. Mereka sudah bertunangan. Minggu depan, kami akan secara resmi mengadakan upacara pertunangan. Kami berharap semua orang akan menghormati kami dengan menghadiri jamuan ini. Baik. Mingzu, lihat foto ini. Bagus sekali. Ayah, Ibu, biar aku yang memotret kalian berdua. Danny. Xiaoyu, ibu dan ayahmu foto pertama bersama. Buat ibumu terlihat cantik ya. Jangan khawatir. Yang ini bagus. Bagaimana kalau kita berfoto keluarga? Tentu. Tupen, bisakah Anda membantu kami mengambil foto keluarga? Terima kasih. Oke, lihat ke depan. Siap. 3, 2,